Berarti nek diarani sholat itu momen bertemu Tuhan itu salah ya Kang ya. Momen, loh ya nggak boleh toh, nggak bisa. Kadang toh. beberapa orang kan Sampai ke rumah Allah barang nah, iya. itulah pandangan yang itu masih dimanapun dong. Tetap bukan momen. Jadi saatnya. Jadi ketika ada Tuhan itu adalah panggilan. Saatnya. Jangan memandang tempat, jangan memandang momen, tapi itu adalah panggilan saatnya. Peka kan kita kan. Saatnya. Tetap ketika ini sudah terus, tetap peka itu nanti. Tetap gitu. Tetap peka. Adapun kewajiban yang lebih tinggi daripada saatnya begitu pun juga bagaimana bertindaknya itu tetap berpegang teguh pada ini, nggak bisa terikat oleh itu, nggak bisa oleh kewajiban, itu nggak bisa, bebas orang daim itu ya, tergantung daripada tarikan dan dorongannya ini, bagaimana tugas saat itu kan gitu. Tapi kebanyakan orang kan tertipu dengan istilahnya kasarannya tertipu dengan syariat, lelakon syariat. Ibaratnya orang wis nglakoni sholat, nglakoni poso. Wis kaya-kaya sapi dhewe lah, wis nilai plus. Disitulah yang menjadi jatuhnya rasa, merasa luwih apik. Itu jatuhnya rasa. Karena tinggi-tingginya rasa di dalam tingkat mi'rajnya itu tidak berasa. Yang ada kosong, tidak ada penilaian. Di dalam diriku tidak ada penilaian, yang ada adalah kosong. Karena rongga ini, kita perhatikan rongga itu kan kosong, tidak ada penilaian. Yang menilai itu orang lain, yang iku lo wali, iku lo nabi, iku lo ulama, itu orang lain, bukan diri kita, bukan rasa. Kalau orang memandang aku luwih apik, itu masuk ke rasa sudah, nggak masuk ke kosong. Itu masuk ke dalam hati sanubari namanya, belum hati nurani. Kalau hati nurani itu rohani. Kalau itu tadi luwih apik, hati sanubari. Masih ke dalam rasa di sini, rasa. Belum ke rasa. Berarti rasa itu sifat manusia, masih manusiawi. Ya, harus kosong. Kalau rasa ning roh. Rasa itu rasa ning roh. Itu kosong, Mas. Tidak ada penilaian dalam diri kita. Karena kita senantiasa memandang sang hidup. Sang hidup itu kosong. Itu. Kita pandang kita enggak rasa, tapi ini nafas ini kan sang hidupnya. Jika kita memandang sang hidup terus rasanya itu masih aku luwih apik, itu masih jatuh. Berarti perlu topo meneh. Sek kadare sek urung suci, sek kecampuran. Aku tuh pernah dengar gini, Kang ya. Istilah sebenarnya mati itu tidak ada. Karena sejatinya manusia itu kan ruh. Dan ruh itu kan tidak pernah mati. Betul. Dari awal sampai akhir kan menempati jasad ini kan yang mati kan jasad. Betul. Nanti beda tempat lagi. Sampai ke tempat yang hakiki tadi istilahnya. Berarti ini benar ya Kang? Betul. Itu hidup namanya, di alam hidup. Tapi ada roh yang terbelenggu. Hidup di dalam alam dunia, bukan di dalam alam kelanggengan. Hidup, tapi dia masih di dunia, menempati dunia lagi. Enggak di dalam alam hidup. Di mana alam hidup, saya tanya sekarang. Kan gitu. Berarti saat ini belum hidup ya Kang? Ya sudah hidup, sekarang hidup di dalam alam dunia. Dan dia nggak merasakan siksa.
juga. Coba sama tarik nafas kita, nggak ada sisa apa-apa. Sedikit bentar aja mutmainah, nggak ada sisa apa-apa, nggak damai, nggak merasakan dia. Yang merasakan siapa? Jiwa. Yang merasakan ini, dia tetap hidup di dalam alam dunia, tidak hidup di dalam alam kelanggengan, tetap hidup. Berarti roh ini istilahnya sebenarnya tidak butuh apa-apa selain Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, nggak butuh dia apa, tidak butuh makan, nggak dia nggak butuh, butuh ini. enggak. Itu kebutuhan jasmani istilahnya. Iya, jasmani. Berarti saat kita istilahnya sholat tadi, roh kita yang harus istilahnya berada di depan. Setiap gerakan ini Kok ya jangan begitu. Berarti lah nggak daim lah nggak kekalan. Senantiasa dimanapun harus kita kedepankan dong rohani itu. Sehingga nggak butuh apa-apa. Nafsu dunia berkurang. Kan gitu. Pandangan terus kan tetap ke rohani kan. Nah, kok deh mandang gini terus ya apa? Pandanglah pandang yang dat hidup yang nggak berbohong itu. berarti istilahnya dalam sholat ini tetap gabungan dari rohnya yang Iya. tunduk tadi. Di dalam duduk Jasmani. begitu juga. Itu. Bukan dalam sholat saja. Nggak boleh di dalam sholat tok. Lah momen lah ilmu momen mau. Bukan momen ini. Ini langgeng ini. Di dalam tidur pun juga begitu. Jadi kita bawa zat hidup itu ke dalam ketidaksadaran kita. Kita perhatikan terus nafas kita. Terus sampai tidur. Gitu. Di dalam makan pun juga begitu. Tetap pandang. Pandang terus. Zat hidupnya. Yang hidup itu. Nafas kita pandang terus. Sehingga semuanya adalah hanya perantara untuk kita kembali ke sana semua. Kan gitu kan. Iya. Jadi irji terus mas. Irji larobiki terus. Itu tidak ada momen. Setiap saat harus. Itu. Dan itulah sang penolong kita. Sang penolong kita. Pandang terus kui. Dan tidak ada yang tidak enak. Ya enak semua. Nggak ada yang membuat kita sengsara gitu, nggak ada. Enak terus. Momen penolong. Berarti kembali lagi enak, enggak enak itu pandangan orang. Pandangan orang. Dengan diri kita tetap senantiasa amanam billah. Aman bersama Allah. Kan gitu. Ada makanan yang dihadapin ini kita nggak ingat daya hidup, kerasa gak enak, kepingin singkai. Padahal jari Kanjeng Nabi, ambillah makanan yang terdekat. Ya, yang ini ada tempe ya makan. Ini yang ada kok. Kan gitu. Sing kono oleh Pak Pitik ya, kan ngono. Ya sudah. Ngene wae teko dhewe. Ngene wae awak dhewe digerakno rono dhewe. Gitu. Ada aja cara. Gitu. Mungkin istilahnya bersyukur tadi ya Kang. Jadi akhirnya berbuah, itu betul sampean. Akhirnya jadilah buah, sabar, syukur, nrimo, qanaah, warok. Jadi takwa. Karena takwa itu ada qanaah, ada warok, ada taat, ada sabar, syukur, itu takwa.
Wah, kan gitu. Itu buahnya. Akhirnya. Jadi jangan menyuruh orang bertakwa, tapi caranya itu yang dicari kan gitu kan. Qanaah bagaimana, warok bagaimana, ya, takwa ini. Jadilah manusia yang takwa dari proses itu. Awal tadi sama yang bertanya tadi itu. Caranya piye pertama nih? Ayo ragu-ragu. Kita ini adalah manifestasi Tuhan. Itu. Kita ini bagian dari Tuhan. Kita ini ada Tuhan, ada zat hidup. Kita ini bersama Tuhan. Tuhan lebih dekat daripada urat nadi kita. Ya kan? Kita yakinkan itu dulu. Jangan memandang yang jauh-jauh dulu. Kita pandang diri kita dulu, habis itu baru memayu hayuning bawono, memayu hayuning sasomo. Diri kita dulu, kita pelajari. Man arafa nafsahu fakot arafa robbahu. Kan gitu. Waman arafa robbahu fasadat jasada. Jelas teman? Itu hadisnya. Tahu diri kita dulu. Kembali ke diri kita. Irji. Maka kita akan kembali pada Tuhan. Itu. Berarti ada istilah, siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhan. Fihi ma fihi. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Fihi ma fihi. Bahasa Yunani. Sapa sing ngerti awake dhewe bakal tinemu Gustine. Wong Jawa kan ngono. Dingonceki awake dhewe dhisik, Mas. Itu. Ben ora kena jare-jare, ora elok-elokan, ora goyah oleh kanan apapun. Karena dunia ini serba berubah, Mas. Serba berubah, serba fana. Kita cari yang kekal dalam diri kita. Saurunge awak dhewe kena fanae, ya. Kita cari yang kekal dulu di dalam diri kita. Senantiasa kita tan kena owahing gingsir kan. Jadi apapun keadaan kita tan owah. Nah, piye maneh nyatane ngene. Ya kan? Gila, keadaan yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidanakum. Disyukuri terus. Maka akan ditambah. Kesehatan rezeki loh, Mas. Aku duwe pasien sugih gak karu-karuan, Mas. Tenang. No asrama latihan 3 minggu. Kasihan, Mas. Betul. Setoran bego itu 1 hari itu 6 juta bersih, Mas. 275 per jam bersih. Kan sewanya kan per jamnya 450. Itu dia dapat bersih itu 275 kali kan 2 kan. Berapa? 550 bego tok. Durung kelapa sawit. Sakit stroke. Sering emosi terus. Kasihan. Karena ya itu tadi. Jadi kesehatan rezeki. Jadi duwe kanggo ngono iku sing dene sing oleh kaya kanggo kesehatan ben menang waras. Jadi kesehatan pun ini rezeki yang luar biasa. Jangan dinafikan. Ini patut kita syukuri. Kesehatan pun. Ditambahi rezeki, ditambahi kesehatan. Dan tambah kesehatan itu juga bagian ditambahi rezeki loh. Kita bisa memandang anak istri kita, bisa itu tiap hari, itu rezeki yang luar biasa. Tuh. Jadi ojo kok mau ngene wae aja ngono. Ini pun sudah rezeki. Ditambah itu kan juga ilmu juga, kesehatan. Terus bisa berguru juga. Itu juga bagian-bagian dari rezeki.